Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sangka karena yang mengundang ini universitas, institut, akademisi, intelektual, bayangan saya di ruang tertutup pakai AC, maka saya pun pakai jas, rupanya panas. Makanya Ustadz sebelum ceramah nanya dulu. Tapi insya Allah niat kita semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya saya aja yang kena panas depan. Pak Rektor ikut semuanya. Pak Rektor tuan rumah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Bapak Rektor Widyagama Mahakam, Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Civitas Akademika, Bapak-bapak Wakil Rektor, Dekan Wakil Dekan, Kajur, mahasiswa, mahasiswi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini universitas apa anak TK? Katanya universitas, katanya institut, katanya perguruan tinggi. Yang tampil anak TK, tapi isinya para penghafal Quran. Mereka hafal surat Al-Muluk. Yang mahasiswa hafal? Hafal Pak Ustadz. Jangan menyepelekan Pak Ustadz. Membentuk generasi Qurani. Ini yang mau ditunjukkan hari ini. Mana generasi Qurani? Ini dia. Dari kecil sudah hafal Quran. Sekarang anak-anak kecil bukan diajar ngapal Quran. Topi saya bulat, bulat emak saya. Kalau tidak bulat, bukan emak saya. Yang bulat jangan tersinggung. Ini generasi Qurani. Setelah mereka nanti taman SD, masuk lanjutkan ke pondok pesantren. Amin. Supaya hafalan Qur'annya jangan rusak, jangan dimasukkan ke SMP. Nanti dia ngelihat kawannya pakai rok pendek, hafalannya hilang. Supaya pendidikan ini berkelanjutan. Setuju? Habis TK Quran, masuk SD IT, masuk SMP IT, masuk SMA IT. Yang Nahdlatul Ulama kirim ke pondok pesantren Tambak Beras, kirim ke pondok pesantren Tebu Ireng, kirim ke pondok pesantren kami Pak Ustadz Muhammadiyah, kirim ke Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kami Pak Ustadz tidak ormas, kirim ke pesantren Gontor, kirim ke pesantren Darussalam di Banjarmasin, kirim ke pondok pesantren di mana-mana lah. Lalu setelah di SMP, kok suara mic-nya berubah? Biasanya pembawa acara megang mikrofon yang paling bagus. Tamat SMP, habis itu masuk SMA. Setelah nanti kuliah, tidak lagi mesti diarahkan ke agama. Terserah bakatnya masing-masing. Setuju? Pak Ustadz, anak saya ini kemana-mana bawa martil, fakultas hukum. Nanti dia jadi hakim konstitusi. Tapi hakim konstitusi yang hafal Quran. Mantap. Pak Ustadz, anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Jadi apa? Dokter spesialis. Kalau gitu yang masuk IAIN siapa? Insya Allah IAIN Samarinda akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri Samarinda. Kata Nabi, kalau doa 40 orang dikabulkan Allah. Ada 40 orang ini?
ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah, supaya berubah IAIN Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri Samarinda. Ada fakultas kedokterannya, ada fakultas sains teknologinya, ada fakultas hukumnya, ada fakultas ekonominya, ada fakultas fakultas pertanian dan peternakan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebanyak ini doa tidak dikabulkan Allah Ta'ala, kita tutup pintu-pintu langit. Malaikat akan membawa doa-doa kita. Datang saya sekali lagi kemari, insya Allah yang mengundang sudah UIN Samarinda. Pak Ustadz, nanti kalau jadi UIN Samarinda, fakultas yang lain jadi FSP. Apa itu? Fakultas sepi peminat. Insya Allah jangan takut. Yang fakultas tarbiyah tetap ada, yang fakultas syariah tetap ada, yang fakultas usuluddin tetap ada. Amin. Tapi yang hafal-hafal Quran tadi, yang sudah belajar nahwu sharaf, yang sudah belajar mantik balaghah, mantap agama Islamnya, nanti dia akan menjadi sarjana-sarjana intelektual muslim. Akan lahir Al-Farabi, akan lahir Ibnu Sina, akan lahir tokoh-tokoh sains teknologi, akan lahir dokter-dokter spesialis, dokter spesialis dari Universitas Islam Negeri Samarinda, Fakultas Kedokteran. Itulah yang akan membantu saya ke Riau operasi bibir sumbing. Mereka yang akan datang dari Samarinda. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz dulu yang ceramah di IAIN kan? Iya. Alhamdulillah sudah berubah menjadi UIN dan ada fakultas kedokteran Ustadz. Alhamdulillah. Kami sudah jadi dokter Ustadz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Ustadz. Na'udzubillah. Tolong Ustadz, kami mau mengabdikan ilmu kami Ustadz. Ayo ikut saya ke hutan. Saya setiap 6 bulan sekali masuk hutan. Mereka akan saya bawa masuk hutan. Untuk apa? Medical check up, pemeriksaan ibu-ibu hamil di hutan gratis. Maka ngantrilah ibu-ibu hamil. Bahasa Jepangnya kukira kura-kura. Mereka yang di hutan, yang belum masuk Islam, yang masih primitif, yang masih, Ustadz ceritakan siapa nih? Menceritakan suku pedalaman Melayu tua. Ada suku Akit, ada suku Laut, ada suku Talang Mama, ada suku Talang Perigi, ada suku Talang Jerinjing, ada suku Sakai, ada suku macam-macam, ada suku, pokoknya banyak lah yang pernah saya masuk ke dalam. Tidak bisa tablik akbar di dalam hutan. Kami udah coba, saya masuk ke hutan, satu pun gak ada yang negur saya, gak ada yang kenal. Mereka gak punya paket. Di sini sampai bapak-bapak dari polisi, dari Satpol PP, dari anak-anak muda, dari Menwa kita mengawal. Jangan salaman, jangan salaman, jangan salaman. Ya ibu-ibu jangan salaman bu, Ustadz nggak mau. Yang anak gadis sama saya aja. Di dalam hutan saya masuk, semuanya cuek. Saya lewat, mereka diam aja, nggak kenal tuh. Tapi mereka bisa ikut kalau ada penyuluhan kesehatan gratis. Ibu-ibu mau penyuluhan hamil gratis, mau penyuluhan kesehatan gratis, periksa sama dokter ya. Dari mana kami mau dokter yang lain, dokter matre. Kalau nggak pakai duit nggak mau. Dokternya nanya dulu, SPPD saya mana? Nanti kalau saya masuk hutan jam kerjanya per menit, per detik, mau bayar berapa? Ibu dokter, ayo sama saya masuk hutan yuk. Wani piro. Tiba-tiba datang alumni Fakultas Kedokteran dari Universitas Islam Negeri Samarinda. Mereka yang akan menemani saya berdakwah. Siap? Kenapa Ustadz dari tadi nyebut kedokteran? Karena dokter yang paling banyak duitnya. Tukang, mohon maaf tukang, jangan tersinggung, mukul batu dari pagi sampai sore, pacul, martilnya kayu, gagangnya rotan, martil besi besar, pukul dari pagi sampai sore, lompang, gaji cuma 70.000.
dokter artinya kecil. Pukul lutut 7 juta, lutut kiri 7, kening 14. Tukang jaga malam di mall, di kantor, dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh mencari maling. Senternya besar, baterainya 6, satu malam habis baterai, lowbat. Dokter senternya kecil, buka mulut 3 juta. Sudah tahu alasan kenapa saya sebut dokter? Karena dokterlah yang paling bisa beramal untuk amal-amal sosial. Amin. Makanya kalau ada dokter yang pelit, bakhil, kedekut, itu lebih dulu masuk neraka jahanam. Banyak yang ngaminkan. Saya diundang oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang bangun masjid besar, dokter, yang buat asrama untuk mahasiswa tidak mampu, dokter, yang bangun panti asuhan, dokter. Maka dokter yang paling banyak masuk surga nanti insya Allah. Tapi yang membuat aborsi, menggugurkan janin kandungan, dokter. Yang mengatakan usus panjang mesti dipotong jadi usus pendek, dokter. Yang mengadakan praktek malpraktek make up, dokter. Maka yang paling banyak di neraka juga nanti dokter. Maka dia harus dibekali Al-Quran. Itulah maka judulnya membentuk generasi Qurani. Mereka inilah akan menjadi terdepan dalam peradaban Islam. Yang fakultas Usuluddin ahli tafsir, jurusan tafsir. Ahli hadis, jurusan hadis. Yang fakultas syariah ahli hadas. Usuluddin ahli hadis. Yang fakultas syariah hadas besar, hadas kecil, toharoh, fikih, halal, haram, makruh, mubah. Ini anak fakultas syariah, dia belajar usul fikih, fikih muqaran, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini anak tarbiyah, bagaimana cara mendidik anak-anak. Ustadz Somad itu kalau ceramah mantap ya, hebat ya. Ya, ayo kita undang ke TK kita yuk. Diundanglah saya ke TK. Ustadz nanti datang ke TK ya. Oke, I'm coming. Bayangan saya yang mau saya ceramahi bapak ibu wali murid. Begitu sampai di TK, anak-anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, pendidikan S1-nya dari Al-Azhar Kairo, S2-nya dari Maroko, dosen UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Saya berdiri, mereka cuek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka malah lucu ya. Kacau ini. Gimana saya mau ceramah? Saya kuatkan suara saya, mereka lebih kuat. Saya ingat, kalau buaya bermasalah, panggil pawang buaya. Ternyata yang bisa menenangkan anak-anak itu adalah kepala sekolah MDA, mereka dari Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah insya Allah punya masa depan. Fakultas Usuluddin insya Allah punya masa depan. Fakultas Syariah, saya tengok mahasiswa dari Malaysia. Kalian dari mana? Kami dari Kuala Lumpur, Pak Cik. Jangan panggil Pak Cik, saya ini ustaz. Saya kalau pakai peci, pakai jas disangka orang ustaz. Tapi kalau saya pakai kemeja, rambut nggak pakai baju, disangka mereka saya semester 7. Kalian dari mana? Kami dari Malaysia, ustaz. Oh, di sini belajar kak mana? Kami di Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah. Nanti bila selesai S1, balik ke Malaysia jadi apa? Kami boleh jadi imam, kami boleh jadi penyuluh agama Islam, kami boleh jadi imam dan khatib, kami boleh menjadi guru, kami boleh jadi cikgu. Ternyata tamat dari Fakultas Syariah, mereka bisa jadi guru fikih. Tamat dari Usuluddin bisa jadi guru 3, guru tafsir, guru hadis, guru akidah akhlak dari jurusan akidah filsafat. Yang dari jurusan tarbiyah mereka bisa jadi guru pendidikan agama Islam.
Di tempat kita tidak bisa. Kenapa? Karena SMP tinggal satu pelajaran, PAI, pelajaran agama Islam. Di situ fikihnya, di situ hadisnya, di situ tauhidnya. Kalau makanan campur-campur enak, namanya apa? Tahu isi. Tapi kalau pelajaran agama dicampur, itulah dia menjadi anak yang tak selesai pendidikan agamanya. Makanya SMP kita mesti mendesak setiap SMP harus ada 5 pelajaran agama. Setuju? Setiap SMP di seluruh kabupaten, di Kalimantan Timur, di seluruh Indonesia, SMP harus ada 5 pelajaran agama. Akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Siap? Dananya dari mana? Ya dana. Dananya dari APBD, Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Apa namanya? Honda. Kenapa enggak Yamaha Pak Ustaz? Honor daerah. Yang mengucurkan Honda siapa? Bupati, wali kota. Setuju? Ustadz, bupati kami rajin puasa Senin Kamis, bupati kami rajin yasinan, bupati kami rajin sholat berjamaah. Itu bukan amal bupati. Amal bupati adalah memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Setuju? Bupati takut ditangkap KPK karena penyalahan anggaran daerah. Ini alokasi dananya tidak tepat. 3 yang akan menangkap, Irjen, BPK, KPK. Maka bupati perlu payung hukum supaya duit turun untuk SMP, masuk 5 guru agama. Siapa yang membuat payung hukumnya? Perda namanya, peraturan daerah. Yang membuat peraturan daerah siapa? DP. Yang pilih DPR siapa? Jangan kalian pilih karena balehonya sudah naik pohon kayu. Jangan kalian pilih karena balehonya besar. Jangan kalian pilih karena dia ke masjid bawa karpet 1 gulung. Pilih saya ya, ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah. Kalau saya kalah yang ini saya jemput lagi. Pilihlah dia karena ada kontrak politik. Bapak, jangan kasih kami karpet. Karpet kami sudah bagus. Ini karpetnya bagus sekali. Ini pasti minjam dari musola. Mohon maaf Pak Rektor, Habaib, alim ulama. Ini Ustadz sudah membelakangi, ngomongnya nggak enak. Kita harus menjaga tata kroma, sopan santun, budi bahasa, akhlakul karimah. Saya sengaja maju ke depan biar supaya jarak saya dengan mereka jauh, mereka di belakang, mereka adem. Ternyata mereka lebih berakhlak lagi. Ustadz panas, kami mau panas juga. Tapi bagaimanapun juga aku jauh lebih menderita. Kenapa? Aku berdiri dan bicara. Kalian berdiri aja mas. Aku udah berdiri bercakap lagi. Tapi insya Allah tak lama. Dimana-mana Ustadz ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tulis di botol 600 ml. Dimulai tadi jam 10. Insya Allah akan berakhir jam 11. Takbir! Kalau saya takbir berarti udah 30 menit. Siap memilih caleg-caleg yang peduli pendidikan Islam? Maka anak tarbiyah, anak usuluddin, anak syariah tidak lagi kecewa. Bayangkan fakultas syariah, satu-satunya harapan menjadi penyuluh KUA. Assalamualaikum Pak. Ya, ini penerima CPNS Kementerian Agama? Ya. Saya mau jadi penyuluh KUA Pak. Ya, letakkan ijazahnya. Saya nomor berapa Pak? 62. Yang lulus berapa orang? 1. Ustadz nyindir siapa ini? Saya dulu ikut tes. Pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, bawa ijazah 2, LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Siapa yang mau nikah? Orang tua setiap kita datang pertanyaan pertama, udah PNS apa belum? Saya honorer Pak, diangkat kapan? Makanya jangan heran orang tidak mau terima SAG. SH masuk, MA masuk, SAG sarjana alam gaib.
Tapi insya Allah kalau program 5 pelajaran agama ini dijebolkan oleh DPR buatkan payung hukum, wali kota bupati setuju, kepala sekolah SMP setuju nggak? Pasti mereka setuju. Orang-orang tua setuju nggak? Pasti mereka setuju, karena sekolahnya menjadi full day, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, biologi ada di kepala anak kita. Tapi ada 5 lagi, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Yang ngajar Quran hadis siapa Pak Ustadz? Dari Usuluddin. Tapi mereka kan nggak punya ilmu pendidikan pedagogik. Mereka akan ambil pelajaran tambah 1 semester, namanya akta 4. Betul? Yang akan mengajar fikih, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih ekonomi, ekonomi Islam, jual beli, utang piutang, riba, dari fakultas syariah. Orang syariah kan nggak bisa ngajar, bisa dia magang sebentar di tarbiyah, ambil akta 4. Siapa bilang tidak bisa? Maka UIN akan tetap berkibar mada matis samawati wal ard, selama langit di atas, selama bumi terkembang. Alumninya akan beraktivitas, alumninya akan berkarya. Yang paling penting alumninya cepat nikah. Ini kadang kita sedih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat dengan saya? Enggak, saya mahasiswa Ustaz dulu. Perasaan dulu kok ganteng, sekarang kok melarat sekali bentuknya. Susah saya sekarang Pak Ustaz, kerja nggak bisa, ijazah kan sudah ada, sulit Pak Ustaz. Padahal peluang begitu besar. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Saking hebatnya UIN ini, saking berkahnya, bukan dari tanah tumbuh tanaman, dari semen pun tumbuh tanaman. Luar biasa. Tanahnya subur, ada batu bara, ada minyak, ada gas. Di bawah minyak, di atas minyak goreng, minyak jelantah, minyak sawit, minyak kelapa, ada karet, semua datang dari negeri ini. Sagu terbesar dari sini, minyak terbanyak dari sini, gas terbanyak dari sini. Luar biasa negeri kita ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak kalau bapak-bapak dewan itu menggolkan proyek diangkat? Ini maknanya ceramah masih panjang kalau dikasih tips. Bu yang sudah ngaji, bapak yang ingin anaknya menjadi generasi Qurani, kalau ini tidak kita lakukan Pak, tidak tahu entah jadi apa. Yang bisa masukkan anak ke pesantren siapa? Pesantren mahal. Kenapa pesantren mahal? Bukan salah kiai, karena mereka mesti membayar guru-guru langsung dari kantong para wali, musantri, wali murid. Tapi kalau ada APBD, ada bantuan dari negara, maka insya Allah akan mudah. Tapi harus ada payung hukumnya. Inilah gunanya kita berdemokrasi. Abdul Somad tidak bicara partai. Jangan-jangan Ustaz Somad ini mau kampanye ini. Untuk apa saya kampanye? Ini bukan dapil saya. Saya dari Riau, ngapain saya kampanye di sini? Dan saya nggak perlu kampanye. Saya nggak kampanye jadi dia dipilih jadi wapres. Saya cuman ingin supaya suara orang yang ramai ini jangan sekedar menjadi kerumunan, setelah itu menjadi keributan. Kita ingin kerumunan menjadi kekuatan. Siap? Tapi bukan berarti bermusuhan. Beda pilihan itu biasa. Kenapa kamu pilih dia? Saya pilih dia karena dia programnya bagus. Nanti kalau dia terpilih jadi anggota DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, dia sudah berjanji Pak Ustadz. Apa janji dia? Dia akan menggolkan perda peraturan daerah. Anak-anak kami akan belajar agama, biaya pendidikan murah dan yang berkualitas, akan dikirim mengikut jejak Ustadz Dr. Mukhtar LCMA. Kenal Dr. Mukhtar? Itu kakak kelas saya di Mesir. Beliau nelpon saya, Assalamualaikum Mat. Sekarang dia udah manggil Ustaz. Dulu manggil Mat. Saya datang, beliau sudah tingkat 4. Saya waktu itu baru belajar Kairo. Beliau sudah. Habis itu beliau S2, habis itu beliau S3. Saya S1 cabut. LC lagi cemas.
Beliau langsung PhD, Doctor of Philosophy. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam bang. Bisa nanti datang ke Samarinda? Oke. Soalnya kita ngeri kalau nolak, nanti kualat kita. Kakak kelas senior. Oke, aku datang. Alhamdulillah. Maka saya datang kemari tidak berceramah. Tak mungkin saya menceramahi bapak-bapak profesor guru besar. Tak mungkin saya menceramahi bapak ibu akademisi, para intelektual. Saya datang kemari mau menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan tablik akbar ini yang putus tersambung. Jangan sampai seperti lagu yang tak bagus itu, putus tak bisa disambung. Jangan sampai. Yang putus kita sambung, yang retak kita rekatkan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan menyakiti, jangan sakiti hati mereka. Kalian yang lajang-lajang, yang mahasiswa-mahasiswa, gimana kalian mau menjadi guru yang baik? Gimana kalian mau menjadi ahli tafsir? Gimana kalau kalian mau menjadi ahli hukum? Waktu kuliah aja udah pacaran. Nanti kalian, kalau kalian dari sekarang nggak berakhlak, nggak baik, nanti ngomongnya macet mental. Jangan pacaran, jangan pacaran. Apa kata kawannya senyum? Playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sana, lompat sana, lompat sana. Jangan pacaran. Playboy cap gayung. Cedok sini, cedok sini, cedok sini. Tapi ketika kalian dari sekarang yang fakultas tarbiyah, jadilah calon guru-guru yang baik. Siap? Yang jadi fakultas syariah, jadilah kalian calon-calon hakim penyuluh agama yang baik. Yang dari fakultas usuluddin, calon ahli tafsir, calon ahli hadis, calon para filosof, Socrates, Demokritos, Aristoteles. Yang berada di dalam ruangan kaca sana, kalian betul-betul beruntung. Kami melihat kalian seperti ikan mas koki dalam akuarium. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di belakang ada jamaah, di pokok kayu ada jamaah, tapi yang paling besar pahalanya adalah yang di tengah-tengah. Adapun yang di bawah pokok kayu dapat setengah, bagi dua sama pokok kayu. Yang di dalam ruang ber-AC sana saya ragu entah dapat tangga. Ustadz jangan gitulah Ustadz. Bicara tentang pahala bukan urusan kita, itu hak prerogatif. Nanti saya pakai kacamata, dipoto, dibully orang di internet. Orang banyak sekali benci sama saya. Tengok, saya kalau udah gaya begini, coba tengok nanti di komen. Sok mantap, sok gaya. Coba lihat, banyak sekali di komen. Pernah nggak saya balas mereka yang ngejek-ngejek itu? Ada saya balas. Kenapa Ustaz nggak balas? Saya nggak ada passwordnya. Kita yang paling mengenal diri kita, betul? Aku orangnya pemarah, aku orangnya emosional. Kalau sampai aku tahu nanti aku balas ini, maka saya kasih tahu sama admin, adinda admin, jangan bagi tahu aku passwordnya. Cukup aku baca-baca dikit aja. Begitu marah sudah muncak mau aku banting. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau ada orang ngejek-ngejek Ustadz sok ganteng, sok mantap, sok keren, apakah Ustadz marah? Marah, tapi saya tahan. Yang paling tidak tahan bukan masalah komen yang begitu. Komen yang mana yang paling mengerikan Pak Ustadz? Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Sedangkan saya yang sudah tua, tidak ganteng, pesek, hitam, kurus, kering, apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini. Luar biasa godaan kalian. Nah, hati-hati kalian. Laki-laki ini luar biasa. Tapi alhamdulillah perempuan-perempuannya pakai hijab panjang, yang pakai cadar bagus. Dengan pakai cadar kalian tidak bisa diketahui orang tah mancung tah pesek. Mana dia tahu? Kan jaga kehormatan. Tapi kadang-kadang kalau mancung tepat dia lengket. Kalau pesek sikit-sikit jatuh. Ustadz jangan ngejek Pak Ustadz. Kenapa kalau ada yang pakai cadar kau ejek? Hai ninja nih. Yang pakai cadar kau ejek, yang pakai baju pendek kau diam, berarti otakmu sungsang. Yang pakai cadar biarkan,
cadar bagian dari ajaran Islam. Yang nggak percaya, tanya sama anak hadis jurusan Usuluddin. Kau jurusan apa? Jurusan hadis. Dari mana? Fakultas Usuluddin. Ada hadis tentang cadar. Hadis tentang cadar banyak sekali. Gara-gara itulah sebagian ulama mewajibkan cadar. Yang pakai cadar silakan. Hanya saja ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya pakai cadar, pulang bawa teman, periksa dulu. Mana tahu cadar kumisnya keluar. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ini Ustadz suuzon. Tidak. Saudari-saudariku yang sudah bercadar, bagus, istiqomah. Kalau ada yang ngejek-ngejek kalian, hai, pakai cadar nih, apa jawabannya Pak Ustadz? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Yang penting kalian sudah menjalankan syariat Islam. Kalau di UIN kami ada tulisan, yang pakai celana dilarang masuk. Terus masuk nggak pakai celana? Maksudnya laki-laki nggak boleh pakai celana jeans. Saya tidak tahu di IAIN Samarinda. Tentu lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain UIN, lain aturannya. Kalau tempat kami, laki-laki pakai celana jeans nggak boleh masuk. Pakai sendal jepit nggak boleh masuk. Perempuan yang pakai celana nggak boleh masuk. Harus pakai gamis, rok panjang. Ada teman saya, dosen di Fakultas Tarbiyah, di dalam tasnya ada gunting. Kalau ada mahasiswi pakai baju panjang, tapi pinggangnya diikat pakai kabel tali jemuran. Ada tuh, bajunya panjang, sengaja diikat biar lekukan tubuhnya nampak. Maka dia datang, sini nak, sini. Pengguntingan pita. Alhamdulillah, kalian cantik bukan tontonkan aurat. Kalian cantik bukan karena bedaknya 2 inci. Dipakai bedak tebal-tebal. Sampai ke kampus rupanya tidak pakai tenda. Panas, kipas tak ada, dempul pun rontok. Meleleh. Rupanya alis mata pun tidak asli. Ini alis apa? Alis. Rupanya nggak asli, dicukur. Macam hantu. Untung ada spidol whiteboard. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas, meninggalkan whiteboard. Sampai di tempat acara panas meleleh. Panas ya Mbak? Iya, panas. Orang senyum kita senyum, yang disenyumkan orang kita. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak belajar agama Islam. Oleh sebab itu anak-anak kita mesti generasi Quran. Pondok pesantren, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru MDA digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat massal. Oh, jadi apa generasi kita? Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat mereka? Kepala-kepala daerah, pemimpin-pemimpin, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD. Pilih mereka yang memperjuangkan para pendidik. Kalau mau anak kita menjadi pemimpin masa depan, insya Allah anak-anak tadi yang membaca surat Al-Muluk, mereka yang akan menjadi gubernur, wali kota, menteri. Mereka nanti akan mengundang Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad dari Riau. Betul, tak salah lagi. Waktu Ustaz datang dulu ke Samarinda, kami yang baca Tabarok Al-Muluk itu Pak Ustaz. Yang mana kamu? Itu yang datang terlambat belakangan. Ya, ingat saya, ingat. Jadi kamu di mana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah terpilih menjadi gubernur Kalimantan Timur. Masya Allah. Maksudnya setelah Pak Isran 2 periode. Jadi gimana keadaan sekarang? Maksud kami mau ngundang Ustadz ceramah. Bisa Pak Ustadz? Insya Allah. Tapi kami mau meyakinkan nih Pak Ustadz, soalnya udah lama, 20 tahun yang lalu. Ini memang Ustadz Somad kan? Iya. Masih hidup Pak Ustadz? Masih lah. Disitulah baru saya bangga bahwa ketika umur sudah tua. Tapi saya yakin sebagian bapak-bapak itu waktu itu udah dimakan cacing tanah. Saya masih hidup. Ustadz ini nggak enak ngomongnya. Orang lain mati, dia hidup. Yang mendoakan saya banyak. Semua mendoakan saya. Apa doa mereka? Ya Allah, panjangkan umur Ustadz Somad ya Allah. Panjangkan Ustadz, soalnya kampung kami belum datang.
Doa yang saya request satu saja Bapak Ibu, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya tahu suasana ini panas, tapi jangan cepat minta selesai sekarang. Masih ada 15 menit lagi, baru 30, baru 60 menit. Saya mulai jam 10, saya mesti menyelesaikan ini jam 11 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dananya dari mana? Menunggu negara, menunggu APBD. Anak-anak pesantren harus digaji, gurunya, sekolahnya, lokalnya. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di akhirat nanti akan bernaung. Bernaung di mana? Tenda tidak ada, terpal tidak ada. Mereka bernaung. Memangnya terpal bangkal tim Tara ada di akhirat? Nggak ada. Di sini ada cuma 2. Apalagi di akhirat, terbang aja semua. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung akan hancur seperti bulu kambing ditiup angin. Lalu kita bernaung di mana nanti di akhirat? Orang akan bernaung di bawah bukan somat. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Siapa yang bersodakoh untuk pesantren tahfiz Quran 100 juta, ada di antara Bapak? Saya 100 juta. Maka di akhirat nanti dia akan dapat naungan setebal lantai. Dilarang parkir. Rektorat. Nanti di akhirat kalau ada Bapak Ibu melihat ada orang direktorat, tiba-tiba temboknya setebal 1 meter macam rektorat IAIN Samarinda, ini yang 100 juta kemarin. Kalau 1 juta Pak Ustadz, ya. 1 juta nih, kadang-kadang panas, kadang-kadang kayak gini. Kalau 500.000 Pak Ustadz, tuh. Kalau 5.000 Pak Ustadz, itu payung. Yang 2.000 Pak Ustadz, itu koran. Nanti kalau pas di akhirat nengok ada koran, nah 2.000. Nah sekarang kita mau melihat kira-kira nanti di akhirat apakah ada yang dapat beton atau terpal atau payung atau koran. Mana kotak-kotak pengumpulan infak sedekah? Kita mau nengok. Sebarkan. Cuman 1 kotak. Mana muat, meledak aja nanti. Ramai ini. Sebarkan. Bapak-bapak dari kepolisian tolong kawal Pak. 1 kotak kawal. Soalnya ini rentan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau bisa kotaknya di atas dulu, karena ikan-ikan yang besar di sini. Yang di bawah ini anak-anak haruan aja. Senjata makan tuan. Kadang kita Pak, terus terang nih ya, ini pengalaman pribadi. Kalau kita pelit, bakhil, takut duit keluar, itu melihat kotak itu nggak tenang detak jantung gue. Tadi pas awal tadi, begitu dia dekat, entah karena panas, wallahu alam. Tapi gimana? Ada perasaan gitu nggak? Ada kan? Ada kan? Yang masuk ke kotak itulah yang dibawa mati, betul? Yang di ATM kalau kita mati, ada orang mati bawa ATM. Yang di dompet, ada orang mati bawa dompet. Tengok kotak, masya Allah. Kotaknya aneh pula. Kalau masuk 100.000 cepat ya. Tapi kalau 2.000, tabarakallah, masya Allah. Bapak Ibu, itulah yang kau berikan. Ibu-ibu yang nggak mau sedekah, Bu, yang nggak mau sedekah, nggak apa-apa. Gaji ibu beli cincin, silakan. Ibu mau beli gelang, silakan. Ibu mau beli rantai, silakan. Ibu mau pakai gelang kaki kerincing, silakan. Tapi ingat Bu, nanti kalau ibu mati, gelang ibu dipakai mereka untuk kawin lagi. Iya kan Pak? Ustadz ini nggak enak. Giliran mati, ibu yang mati. Oke kalau gitu kita balik, bapak yang mati. Bapak yang nggak mau sedekah, dapat gaji 13, dapat uang, beli tanah, beli sawit, beli karet, buat rumah 2 tingkat, beli mobil, rumah besar, mobil besar, bini besar.
Rumah besarmu akan dijual istrimu, mereka bagi ahli waris, mereka dapat 1/8, anak dapat 2 kali bagian. Untuk apa Pak Ustaz? Mereka akan nikah dengan brownies, berondong manis. Mobilmu yang mahal 1,5 miliar akan dipakai oleh suaminya yang baru, yang enak mobilnya ya. Kalian menangis dalam cacing tanah. Istrimu, dia akan dibawa bonceng sore-sore. Jalan-jalan mereka sore. Mana makam suamimu yang sana tuh? Nggak bisa nunjuk pakai tangan karena pegangannya kuat. Jangan gara-gara ini lalu hubungan bapak ibu nanti balik nggak mesra lagi. Nanti sore bapak minta kopi, yang mana kopinya? Buat aja sendiri. Rupanya kau mengamati rantai cincinku selama ini, udah tahu aku. Ustaz Somad udah ngasih tahu, udah dibocorkan tadi. Bukan itu tujuan ceramah ini. Tujuannya supaya kita bersedekah. Alhamdulillah Ustaz Somad, ketika kotak-kotak kemarin dikumpulkan, saat kami hitung pas kami buka, isinya bukan cuman uang, ada cincin, ada gelang, ada rantai. Berkat ceramah Ustaz, ibu-ibu mengeluarkan gelang. Pas kami bawa ke toko emas, rupanya imitasi semua Ustaz. Ibu-ibu itu waktu membukakan gelangnya minta streaming pula itu. Tolong buatkan video. Saudara, ini yang akan kekal abadi. Rupanya imitasi, pencitraan, pembohongan publik. Itu yang kau masuk ke dalam kotak, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang punya rumah besar tinggal, mobil yang mewah tinggal, tapi ketika nanti uang itu akan dibuatkan lokal di Pondok Tahfiz Quran Nurani, nur cahaya, bercahaya makam ibu terang benderang. Ibu yang mau makamnya terang, jangan pesan bawa lampu Philip terang terus terang, tapi dengan sodakoh. Ustaz, saya sakit Pak Ustaz, sodakoh obatnya. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Daumar bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Ustadz, kalau saya keluarkan zakat untuk pesantren boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Siapa yang ngomong boleh? Mazhab Syafi'i katanya nggak boleh, mazhab Hanafi katanya nggak boleh, mazhab Maliki katanya nggak boleh, mazhab Ambali katanya nggak boleh. Baca pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir. Boleh memberikan zakat untuk semua jalan menuju jalan Allah. Mengirim mahasiswa ke Kairo Mesir boleh dari zakat. Membangunkan untuk masjid boleh dari zakat. Subulullahi katsiratun, jalan fisabilillah itu banyak. Itulah mengapa Malaysia mengirim mahasiswanya dengan melalui zakat. Mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Timur, Basnas, Badan Amil Zakat Nasionalnya berkembang pesat insyaallah. Amin. Ustadz, bagaimana hukumnya kita sholat subuh berjamaah? Biasanya kita pakai kunut, tapi imamnya nggak pakai kunut. Mungkin imamnya nggak hafal. Kalau ustadz yang jadi imam, saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5, sisanya nggak diaminkan, makmum ikut doa. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang hafal baca, yang nggak hafal gerak-gerak kena mulut. Nanti kalau ada kawan yang nanya, apa yang kau baca tadi? Terserahlah, mulut-mulut aku apa kau tanya. Kalau saya jadi imam, saya baca doa kunut karena saya pakai mazhab Syafi'i. Di Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudes nggak pakai kunut. Mereka pakai mazhab Hambali, nggak pakai kunut. Jangan katakan kunut itu buatan ormas. Jangan katakan kunut buatan orang Samarinda. Kunut itu mazhab Syafi'i. Kenapa Makkah nggak pakai kunut?
Raja Mekah yang sekarang Raja Saudi Arabia, Salman bin Abdul Aziz. Salman menggantikan kakaknya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan kakaknya lagi langsung ganti tangan Saud bin Abdul Aziz, menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. Jadi yang sekarang ini raja yang keberapa? Ke-7. Memang kalau kena panas, dehidrasi, kurang cairan, payahnya. Salman bin Abdul Aziz menggantikan Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan Saud bin Abdul Aziz, menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. Mereka bermazhab Hambali. Jadi jangan pulang dari Makkah petantang-petantang, ternyata kunut kita selama ini salah, sesat, bid'ah. Saya 4 malam di Makkah kemarin gak ada kunut. Goblok. Makanya ente kalau nggak tahu nanya, jangan ngawur ngarang. Tanya sama anak fakultas syariah di Universitas Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda. Tanya, mereka di sini ada jurusan PMH namanya, perbandingan mazhab. Nah, gimana kunut subuh menurut Hanafi, kunut subuh menurut Maliki, kunut subuh menurut Hambali, kunut menurut Syafi'i. Saya kalau sholat di kampung orang, saya ikut jadi makmum saja. Imamnya baca kunut, saya ikut. Imam yang nggak baca kunut saya ikut, karena mereka tetap 4 mazhab, sholat subuhnya sah. Jangan sampai kelahi antara yang kunut dengan nggak kunut, kelahi. Yang ketawa ya nggak sholat subuh. Apa hukumnya sholat di rumah bagi laki-laki? Yang sholat di masjid laki-laki soleh, yang sholat di rumah laki-laki solehah. Di Kalimantan Timur, gubernurnya sholat di masjid, wakil gubernur sholat di masjid, ketua DPRD keluar di masjid, wali kotanya sholat di masjid. Kapan? Tadi. Besok nggak tahu. Alhamdulillah, pilihlah pemimpin-pemimpin kita yang rajin sholat berjamaah di masjid. Kadang udah kalau mau dekat-dekat pilkada, pileg, itu banyak yang ke masjid, latah. Begitu udah duduk, bayangkan kalau kalian kuliah fakultas syariah, selesai lulus kalian ikut menjadi polisi. Polisi ada juga yang nerima S1. Ada ya Pak? Tamat S1 bisa masuk polisi kan? Bisa. Masuk kalian polisi. Bayangkan anak fakultas syariah jadi imam, pistol di tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal. Mana yang nggak sholat? Mana? Sholat. Bukan nakut-nakuti, orang nunjuk aja kok. Bisa. Bayangkan kalau kalian dari Fakultas Usuluddin, mantap organisasinya, keren orangnya, tamat dari Usuluddin, tapi lulus jadi anggota dewan 10 tahun 2 periode, mencalonkan diri jadi kepala daerah, anak Usuluddin jadi bupati. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Anak Usuluddin jadi bupati, jadi imam. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala kanwil, mana kepala yang nggak kepala. Siapa yang nggak sholat berjamaah? Non job. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Kau punya kekuasaan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah SWT. Takbir. Entah semangat karena kepanasan belum mana. Ustaz, bagaimana cara kita agar selalu istiqomah di jalan Allah? 3. Yang pertama, sering-sering nengok orang sakit. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit umum Samarinda. Kalau security-nya nanya, kamu mau kemana? Aku mau nengok orang sakit. Ruang berapa? Kamar berapa? Semua yang sakit di sini mau ku tengok. Aku mau ngambil pelajaran. Kamu yang sudah kerja jadi security di sini, kenapa nggak pernah ngambil pelajaran? Fa'tabiru ya ulil absar. Selama ini. Kalau diusirnya Pak Ustaz, saya tak tanggung jawab. Gila, pulang ke sana itu. Nanti di rumah sakit kau akan melihat ada orang yang perkasa, tapi dipasang paralon kabel ke dalam badannya, darahnya keluar dicuci, mesin cuci darah sebesar sound system. 1 bulan 4 kali cuci darah, lama-lama 5 kali cuci darah, gara-gara buah pinggang tidak berfungsi. Bersyukur, syukur itu akan membuat engkau istiqomah. La in syakartum
Bapak-bapak yang sombong, yang nggak ngasih belanja sama istri, yang keras, yang selalu kata-kata kasar, pergi kalian ke rumah sakit. Lihat laki-laki yang gagah perkasa yang sombong dulu, sekarang lagunya setengah nafasku pergi. Siapa yang akan menyuap kalian makan? Nih perempuan yang dulu kalian sepelekan, mereka yang akan menyuap. Betul. Kalau kalian baik sekarang, kalau kalian berakhlak sekarang, kalau kalian didik mereka sekarang, nanti saat kalian sakit, mereka yang akan menyuapkan. Abang makan ya bang, sabar ya bang, nggak lama 2 hari lagi selesai. Tapi kalau kalian sekarang sombong, sekarang kalian bakhil, sekarang kalian tidak amanah, sekarang kalian berselingkuh dengan pelakor. Tengok, pandang, sampai masanya kalian akan tua, kalian akan sakit, dan mereka juga yang akan menyuap. Waktu dokter ada, waktu perawat ada, dia lembut, makan ya. Begitu perawat nggak ada, nokot. Ini sombong, udah sakit, nggak mati-mati lagi. Waspada. Pertama, pergi ke rumah sakit. Yang kedua, sering nengok orang mati. Tegak di atas, tengok liang lahat. Rumah yang keramiknya memanjat sampai ke dinding, sampai ke tiang. Tapi ternyata liang barzah tak ada keramik sama sekali. Pernah nengok liang kubur ada keramik di bawah? Keramiknya di atas, bukan di bawah. Tempat kau cuma 2 meter, 1 meter. Begitu digali, keluar mata air basah. Diletakkan jenazah, muncul ke atas. Akhirnya gimana nih Pak? Ambil aja batu. Tembok, selesai. Istri nangis. Abang! Nangis kenapa? Warisannya dikit. Sering-sering nengok orang mati. Sering-sering nengok orang mati. Pertama, tengok orang sakit. Kedua, tengok orang mati. Yang ketiga, buat komunitas. Ibu, buat komunitas mantan hobi shopping. Adik-adik, buat komunitas jombloan sejati. Kalian komunitas mantan petatu, komunitas mantan preman, komunitas pejuang subuh. Mantap. Pas zuhur nggak datang. Anak-anak muda nih. Wanita dan laki-laki itu sudah balik, tidak boleh bersentuhan. Bagaimana jika mahasiswa bersalaman dengan dosen yang bukan mahram? Mungkin dosen kalian dalilnya lebih banyak dari saya, kitab kuningnya mungkin lebih hebat, tapi saya sejak ngajar 2008 sampai 2018, 10 tahun sudah mengajar, tidak ada satupun mahasiswi itu yang saya pegang tangan sampai sekarang. Kalau ada mahasiswi yang mau salaman, Ustaz, kadang kita ini kalau yang mau salaman nenek-nenek haram, kalau anak gadis Ustaz katanya haram. Ini udah seperti anak saya, udah macam anak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ustaz, bolehkah kami minta ijazah buku 37 masalah populer? Ijazahkan ammah. Ada 2 ijazah. Pertama, ijazah hadis musalsalat. Hadis musalsalat artinya saya mendengar hadis ini pertama kali dari guru saya mendengar pertama kali dari gurunya mendengar pertama kali dari gurunya mendengar pertama kali dari gurunya. Haddatsani syaikhi, telah meriwayatkan hadis kepadaku, wa huwa awwalu hadisin sami'tu anhu, inilah hadis pertama yang aku dengar dari dia, Syekh Mahmud Abu Hashim. Wa haddatsahu, guruku pula meriwayatkan hadis itu dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Hadis itu yang pertama dia dengar. Saya mendengar dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Syekh Mahmud Abu Hashim mendengar hadis dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Syekh Muhammad mendengar dari Syekh Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Alawi mendengar dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki bisanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar dari Nabi Muhammad dari Jibril dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jawabannya qabiltu, aku terima ijazah. Namanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Sudah aku ijazahkan kepada semua yang hadir di majelis ini. Yang kedua, ijazah buku.
ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 30 tanya jawab seputar Ramadan, 33 tanya jawab seputar kurban, semua ceramah-ceramahku di YouTube, semua pengajian-pengajian riwayat-riwayat. Ajaztukum ijazatan ammah li jami'il hadirin wal hadirat, kepada semua yang hadir di majelis ini ijazatan ammah, asa an tafa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dah, habis dah. Kita menghina, mencaci maki ahlul bait, dan lebih mulia mana Habib yang tidak memiliki ilmu dengan guru yang mempunyai banyak ilmu dan alim? Apa hukumnya membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa adaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham bahasa Yahudi. Berapa lama? Nisfa syahrin, 15 hari. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kalian belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Zaid bin Sabit yang super cerdas, yang hebat bahasa Yahudi, pas ketemu dengan Abdullah bin Abbas, padahal Abdullah bin Abbas itu jauh lebih muda dari dia, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena dia keturunan masih satu nasab, sepupu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita pencinta ahli bait, makanya kita katakan wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya dan sahabatnya. Ada orang cinta kepada sahabat, benci ahli bait, bukan ahlus sunnah. Ada yang cinta kepada ahli bait tapi mencaci maki sahabat, Syiah, bukan ahlus sunnah. Sedangkan kita adalah wa ala alihi wa sahbihi. Kita cinta kepada sahabat, cinta kepada ahli bait, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih segala perhatian. Kita berdoa di akhir majlis. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan pada seluruh jamaah, bil khusus jamaah Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Samarinda, Universitas Islam Negeri insyaallah, yang sekarang Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Turunkan rahmat dan keberkahan di sini ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, pacaran, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang peduli pada pendidikan Islam. Allahumma rzuqna imaman adila, la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat wakil-wakil kami, pemimpin-pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, ambil botol-botol sampah-sampah. Tadi datang kemari bersih, tinggalkan dengan keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang damai. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.